Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadith, buah karya beliau Al-Syeikh Abi Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni hafidh rahimahullahu ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita hanturkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya beserta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ayuhal hadirun, alhamdulillah ustazuna Ustaz Ali Musri hafizahullahu ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tauhid asma sifat, yang dimana kita jelaskan bahwa Syekh ataupun Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di awal kitabnya menjelaskan aqidatus salaf dan ashabil hadith dalam permasalahan tauhid asma wa sifat, tentang keyakinan mereka dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita katakan bahwa ini menunjukkan bahwa di mana aqidatus salaf tidak berbeda di antara mereka dari zaman ke zaman. Mereka menjelaskan hakikat dari aqidatus salaf itu adalah mengimani segala nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah tersebut tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan juga tidak mempertanyakan tentang kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak merubah-rubah makna dari nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Setelah itu beliau akan masuk tentang salah satu sifat yang ini adalah aslul masalah. Ini adalah titik perbedaan yang sangat krusial terjadi di masa Imam Ahmad, yaitu masalah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Yaitu di masa beliau ini berkuasanya orang-orang Mu'tazilah, di antaranya para qadhi saat itu banyak orang-orang Mu'tazilah, di antara Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya dari kalangan Mu'tazilah mempengaruhi penguasa yaitu Khalifatul Ma'mun, sehingga penguasa terpengaruh dengan syubhatnya orang Mu'tazilah. Akhirnya mereka membuat ultimatum bahwa siapa mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, mereka ditangkap dan dihukum, bahkan sampai ada yang disiksa dan dibunuh karena bertahan dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya. Karena menganggap apa mereka? Karena mereka menganggap bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, mereka anggap telah mengatakan Allah itu seperti makhluk. Nah, di situ mereka memiliki syubhat-syubhat. Dari pembahasan itulah salah satu sebab kenapa disebut orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf dalam pembahasan disebut ahlul kalam.
Karena pembahasan persoalan pertama yang terjadi khilaf dalam pembahasan dalam masalatul kalam, dan dia merupakan permasalahan yang sangat masyhur, yang telah menimbulkan fitnah di tengah umat, yaitu masalatul kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dikenallah mereka dengan ahlul kalam, artinya mereka yang mengingkari Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Dalam pembahasan masalah kalamullah terdapat banyak sekali pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan, ya, dalam masalah meyakini Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu la yusafu bil kalam. Allah itu tidak boleh dikatakan dia itu berbicara. Itu yang pertama. Ya. Alasan mereka mengapa? Kalau kita katakan Allah itu berbicara, berarti Allah itu seperti makhluk. Kenapa? Kalau berbicara itu berarti dia butuh lisan, tenggorokan, mulut. Itu pemahaman mereka. Kalau kita mengatakan Allah itu berbicara, berarti kita mengatakan Allah itu punya kerongkongan, mulut, dan lisan. Nah, jadi mereka memberikan lawazim sifat makhluk, mereka memberikan konsekuensi ataupun alat-alat berbicara pada makhluk, mereka tetapkan itu bagi Allah, dan itu tidak pantas bagi Allah. Nah, karena itulah mereka mengingkari Allah itu tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Itu diantara hal yang mereka kemukakan ketika mereka tidak percaya Allah itu bicara. Alasannya apa? Akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah itu berbicara, berarti Allah itu memiliki kerongkongan, mulut, dan lisan, kata mereka. Sedangkan itu adalah Allah Maha Suci dari itu. Maka dari itu mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Nah, itu ada dua pembahasan di sini, antara Allah itu berbicara dengan dengan Al-Quran sebagai kalamullah ghairu makhluk. Itu harus dipisahkan. Kenapa? Kalau orang Jahmiyah, ya, dan orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan Allah tidak berbicara dan Al-Quran itu adalah makhluk. Gitu. Orang Kullabiyah mengatakan Allah berbicara, Allah memiliki sifatul kalam, kalamullah ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk. Tetapi mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, sama dengan pendapat orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk? Alasan mereka, karena kata mereka Al-Quran itu ada huruf, ada kalimat. Kata mereka kalimat dan huruf itu adalah makhluk. Ini syubhat yang ada pada mereka. Baik. Bagaimana bantahan kepada orang Jahmiyah dan Mu'tazilah? Tadi mereka mengatakan kalau kita katakan Allah itu berbicara, berarti Allah itu butuh kepada tenggorokan, lisan, dan mulut. Pertama kita katakan itu kan lawazim. Itu adalah sifatnya makhluk yang berbicara, bukan sifat Allah yang berbicara. Kamu menetapkan sifat makhluk pada sifat Allah. Kamu mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga kamu katakan kalau Allah bicara harus begini, begini, dan begitu. Berarti mereka ketika mendengar sifat Allah, yang mereka pahami adalah seperti sifat makhluk. Berarti mereka yang pertama menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu ketika mereka menganggap menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah salah, keliru, mereka ingin membuang pemikiran itu, lalu mereka mengatakan maka Allah tidak berbicara. Kenapa? Kalau kita katakan Allah bicara, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik. Itu yang pertama. Mereka sudah keliru dalam memahami ketika menyerupakan kalam Allah
atau Allah sifat kalam bagi Allah dengan sifat kalam bagi makhluk. Itu keliru pertama mereka. Lalu mereka sifat yang ada pada makhluk itu, mana makhluk punya tenggorokan, punya mulut dan lisan, mereka ingin menetapkan itu bagi Allah. Karena kata mereka, tidak tergambar, tidak mungkin sesuatu bisa bicara kalau dia tidak punya mulut, tenggorokan dan mulut. Nah, sekarang kita bantah. Ada enggak Allah Subhanahu wa taala, atau apakah Allah di mana Allah telah menunjukkan di antara makhluk ini ada yang berbicara tanpa mulut. Ini apa tujuan kita mengatakan ini? Untuk mengatakan bahwa jangankan antara sifat Allah dengan sifat makhluk itu serupa, sesama makhluk saja yang kamu katakan tadi harus dia punya mulut, punya lisan dan tenggorokan, justru ada makhluk bisa berbicara tanpa punya lisan, tanpa punya tenggorokan, tanpa punya mulut. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Inni la'alamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath." Kata Rasulullah SAW mengatakan, aku mengetahui batu di Mekah memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat Allah menjadi Rasul atau diangkat menjadi nabi. Batu itu punya mulut enggak? Hah? Batu punya mulut enggak? Tuh, enggak bisa bicara dia. Berarti terbantahkan syubhat mereka tadi mengatakan kalau bicara mesti harus ada mulut, tenggorokan dan lisan. Jangankan Allah, makhluk saja tidak melazim hal itu seperti jadi. Berarti mereka pertama ketika mendengar sifat-sifat Allah yang tergambar oleh mereka makna yang ada pada inilah kelirunya mereka. Mestinya ketika mendengar sifat Allah itu adalah sifat yang tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluk. Maka kaidahnya ada dua kaidah yang sangat penting dalam mengenai sifat Allah itu adalah al-qaulu fi sifat kal qaulu fi dzat. Apa maksudnya? Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu punya sifat seperti mengimani tentang zat Allah. Bagaimana mengimani zat Allah? Allah punya zat? Punya zat? Apakah zat Allah serupa dengan zat makhluk? Tidak. Demikian pula ketika dalam mengimani sifat-sifat Allah, Allah punya sifat tidak serupa dengan sifat makhluk. Itu kaidahnya. Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani tentang zat Allah. Bagaimana mengimani zat Allah? Allah punya zat tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula kita mengimani bahwa Allah punya sifat tidak sama atau tidak serupa dengan sifat makhluk. Paham? Pokoknya Allah punya sifat, semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam sifat itu tidak satupun sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Maka kaidahnya apa? Al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Pandangan dalam mengimani sifat-sifat Allah adalah seperti bagaimana kita berpandangan dalam mengimani tentang zat Allah. Allah punya zat, ya, dan tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula Allah punya sifat tidak serupa dengan sifat makhluk. Itu kaidah yang pertama. Untuk orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, di mana kita katakan karena setiap sifat itu mengikuti zatnya. Zat Allah adalah zat yang maha sempurna, demikian pula sifat Allah sifat yang maha sempurna. Kalau kita katakan sifat Allah seperti sifat makhluk, tidak jadi sempurna dia. Karena sifat Allah, sifat makhluk itulah sifat yang baru, sifat yang kurang. Paham?
Ini pelan-pelan nih saya terangkan. Ya. Saya ulangi, al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Biar bisa mencatat. Ya. Mengimani atau memandang sifat-sifat Allah itu seperti memandang zat Allah, atau mengimani tentang sifat-sifat Allah seperti mengimani tentang zat Allah. Bagaimana kita mengimani zat Allah? Bahwa zat Allah itu tidak sedikit pun serupa dengan zat makhluk. Demikian pula sifat Allah tidak sedikit pun serupa dengan sifat makhluk. Karena zat Allah itu zat yang maha sempurna, demikian pula sifat Allah sifat yang maha sempurna. Kalau kita serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti sifat Allah itu tidak sempurna. Kenapa? Karena sifat makhluk itu baru dan kurang. Paham? Karena orang-orang ahlul kalam mengatakan, kalau kita percaya Allah punya sifat, maka mereka katakan, kamu menyumpahkan sifat Allah sifat makhluk. Ya, mereka mengatakan kalau kita mempercayai sifat-sifat Allah, kata-kata mereka kamu telah menyumpahkan Allah dan makhluk. Maka kita katakan, dalam mengimani sifat Allah seperti mengimani tentang zat Allah. Tidak ada satupun sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk. Karena zat Allah itu sama dengan zat makhluk. Maka dari itu, masing-masing sifat mengikut pada zatnya. Karena zat gajah itu berbeda dengan zat manusia, maka telinga gajah nggak sama dengan telinga manusia. Karena zat kuali itu berbeda dengan manusia, maka telinga kuali nggak sama seperti telinga manusia. Telinga kuali, walaupun antum teriak-teriak, nggak akan dengar sama dia. Tapi hari ini banyak orang bertelinga kuali. Walaupun sudah teriak-teriak, dia nggak dengar. Walaupun diterangkan kebenaran, hujah-hujah, tetap nggak dengar dia. Ya, manusia bertelinga kuali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena telinganya bolong. Nah. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Maksudnya apa? Mengimani sebagian sifat Allah seperti mengimani bagian yang lainnya. Apapun sifatnya. Kita beriman Allah itu maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Ya. Demikian pula kita mengimani sifat Allah al-ulu, istiwa dan seterusnya. An-nuzul. Tidak ada yang sama sifat Allah dan sifat makhluk. Mengimani sebagian sifat seperti mengimani yang lain. Maksudnya apa? Jika ini bantahan untuk kelompok yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat, yaitu kelompok Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena mereka mempercayai sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lain. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu mengingkari sifat ulu, sifatul nuzul, sifatul istiwa? Oh enggak, karena dalam sifat itu akan menyumpahkan Allah dan makhluk. Taib, kenapa kamu yakin Allah itu mendengar, melihat, berbicara, ya, memiliki sifat qudrat, iradat, haya, ilm, wal kalam, sifatul ilmu? Kenapa kamu tidak meyakini situ ada tasbih? Karena mereka kan percaya dengan 7 sifat. Sifatul haya, apalagi qudrat, iradat, ilmu, kalam, sama wal basar. Nah, mereka akan jawab, karena dalam sifat al-basar wa sama itu al-kalam, Allah tidak mirip dengan sifat Allah tidak sama dengan sifat maka kita katakan sama. Sifat yang lain juga tidak sama dengan sifat makhluk. Jangan beriman dengan sebagian sifat dan mengingkari sifat yang lain. Karena al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Karena mengimani sebagian sifat itu seperti kita mengimani yang lainnya. Tidak dibeda-bedakan antara sifat Allah. Kalau kamu katakan di sifatus sama wal basar wal kalam wal irada wal qudra wal ilm wal haya, tidak ada di situ tasbih, maka pada sifat-sifat yang lain sama, tidak ada tasbih. Kalau kamu katakan pada sifatul ulu wal istiwa wal nuzul wal yad wal ain itu ada tasbih,
mestinya pada sifat lain tetap ada tasbih. Kenapa kamu beda-bedakan? Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan sumber kesesatan orang itu adalah membeda-bedakan antara hal yang sama dan menyamakan yang berbeda. Membedakan yang sama, menyamakan yang berbeda. Apa maksudnya di sini? Yaitu mereka di sini sifat Allah itu kan sama. Kenapa dibeda-bedakan? Gitu. Nah, kalau menyamakan yang berbeda apa? Jelas sifat Allah itu berbeda kok disamakan dengan sifat makhluk. Nah, salah satu sebab tergelincirnya orang-orang Ahlul Kalam itu dalam masalah itu. Membedakan yang sama, menyamakan yang berbeda. Membedakan yang sama yaitu sifat Allah itu sama semuanya. Kenapa dibeda-bedakan? Terus apa? Menyamakan yang berbeda. Kenapa disamakan sifat Allah sifat makhluk? Karena sifat Allah pasti berbeda dengan sifat makhluk. Maka dibantu dengan kaidah yang turunannya yang ketiga itu kita katakan al-ittifaqu fil ism la yalzam minhu tamathul musamma. Sama nama bukan berarti serupanya apa? Yang memiliki nama. Sama sifat, sama nama sifat bukan berarti sama bentuk yang memiliki sifat itu. Di sama nama bukan berarti sama bentuk dan hakikat, itu intinya. Kemarin sudah kita katakan. Sudah banyak kita contoh-contohkan gitu. Contoh, ayam punya sayap. Itik punya sayap, elang punya sayap, kapal terbang punya sayap. Apakah serupa sayap kapal terbang dengan sayap itik? Dengan sayap ayam? Dengan sayap elang? Enggak. Nyamuk juga punya sayap. Sama bentuknya. Sayap nyamuk dengan sayap kapal terbang. Namanya sayap. Tapi masing-masing berbeda-beda hakikat dan bentuknya. Kenapa? Karena berbeda zat yang diidofakan. Yang disandarkan kalimat sayap itu sudah berbeda. Kalau disebut hanya sayap, itu belum tentu apa bentuk sayap ini. Sayap apa? Sedangkan malaikat Jibril juga punya sayap. Berapa? 600 sayap kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Apakah dikatakan sayap Jibril seperti sayap kapal terbang atau sayap ayam? Atau sayap nyamuk? Sangat berbeda sekali. Kalau orang mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti sama dia mengatakan sayap nyamuk seperti sayap kapal terbang. Karena sangat berbeda antara zat dengan zat. Ya. Sayap kapal terbang, ya, nggak gerak-gerak kalau terbang. Coba kalau gerak-gerak kayak sayap ayam, atau kayak sayap elang, gimana? Bagaimana penumpangnya? Nyaman penumpangnya? Sayap nyamuk kecil, tapi lebih berisik daripada sayap kapal terbang di telinga antum. Betul nggak? Nah, mana lebih kencang bunyinya sayap nyamuk daripada sayap kapal terbang? Ya, maka itu sangat aneh pola pikirnya. Maka oleh sebab itu ulama mengatakan ahlul kalam ini orang bukan orang cerdas, bukan orang pintar. Justru adalah orang yang terbalik pola berpikirnya. Ya, kelewat cerdas sehingga menjadi bodoh. Ya. Nah, terlalu cerdas. Padahal sebelumnya orang-orang awam saja sudah paham itu. Tidak akan mungkin ada kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, walaupun sama nama dan namanya dalam menyebutnya, tapi bentuk hakikatnya sangat berbeda. Seperti sifat makhluk di mana namanya sama tapi hakikat dan bentuknya berbeda. Nah, dalam masalatul kalam ini di sini permasalahannya ini. Jadi masalah yang pertama timbul itu masalah kalam yang dibahas oleh mereka itu, maka disebutlah mereka yang suka membahas masalah ini disebut ahlul kalam. Atau mereka disebut juga ahlul kalam karena mereka hanya kalam saja, artinya hanya berbicara dengan logika tanpa berdasarkan dalil. Gitu. Bukan berdasarkan dalil tapi dengan kalam. Pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, logika, analisa-analisa saja, tidak berdasarkan wahyu. Maka disebut mereka ahlul kalam. Baik.
Tadi sudah kita sebutkan secara ijmal mazhab manusia tentang tentang kalamullah. Jadi kalau bedanya antara mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah dengan mazhab Kullabiyah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sisinya ada bedanya. Kalau orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah mengatakan kalamullah makhluk. Kalam Allah Al-Quran itu makhluk karena Al-Quran kalamullah. Jadi kalau orang Jahmiyah dan Mu'tazilah kontan mengatakan Al-Quran kalamullah, makhluk. Kalau orang Kullabiyah, orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah beda. Mereka mengatakan kalamullah ghair makhluk. Kalamullah ghair makhluk. Tetapi Al-Quran makhluk. Al-Quran laisa kalamullah indahum. Paham bedanya sekarang? Jadi mereka, kalau orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu kalamullah, makhluk. Kalau orang Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan kalamullah ghair makhluk. Al-Quran makhluk. Maka mereka mengatakan, orang Kullabiyah menyebut ibarah. Naam. Kalau orang Kullabiyah mengatakan hikayah. Jadi Al-Quran itu mereka bukan kalam Allah tapi hikayah an kalamillah, itu mereka sebutkan. Nah. Kalau orang Asy'ariyah Maturidiyah menyebutkan ibarah an kalamillah. Itu ibarat dari kalam Allah, bukan kalam Allah. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini disebutkan oleh salah satu tokoh Asy'ariyah, yaitu Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Irsyad. Ya. Beliau mengatakan, fa inna makna qaulihim, jadi orang Mu'tazilah itu adalah hadhihi ibarat kalamullah. Kata mereka bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Annaha khalaqahu, bahwa Allah menciptakannya, bukan Allah bicara, Allah menciptakannya. Wa nahnu la nunkir annaha khalqullah. Makanya Imam Juwaini mengatakan kita tidak mengingkari kalau Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Jadi tidak mengimani Al-Quran itu sebagai kalamullah. Taib. Demikian pula Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif, ini ulama-ulama Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah yang paling terkenal ini, masyhur. Fa'alam anna ma yaqulul Mu'tazilah, ketahuilah apa yang dikatakan orang Mu'tazilah, wa Allah menciptakan al-aswat wal huruf, Allah menciptakan suara dan huruf-huruf. Wa kaunu haditsatun, dan dia adalah makhluk. Haditsa dalam istilah orang al-kalam itu adalah makhluk, baru, makhluk maksudnya. Fa naqulu bihi, maka kita berpendapat dengan hal itu. Berarti di sini Al-Iji sepakat dengan orang Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Demikian pula Imam Al-Juwaini. Ini kenapa kita sampaikan perkataan ini, supaya kita bisa membedakan bagaimana akidah orang Asy'ariyah tentang Al-Quran dan bagaimana akidah Mu'tazilah tentang Al-Quran dan bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran. Orang langsung mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Orang Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Orang Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Kullabiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Maka mereka katakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Baik. Maka mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Baijuri dalam kitabnya juga di antara tokoh-tokoh Asy'ariyah juga, ya, dalam kitab beliau Tuhfatul Murid, wa madhabu ahli sunnah, jadi maksud Al-Baijuri itu maksud ahli sunnah adalah madhabnya orang Asy'ariyah. Anal Quran bimakna kalamin nafsi, Al-Quran itu adalah makna dari kalam nafsi. Dia Allah bicara secara nafs.
laisa bimakhluk. Jadi kalamun nafsi bukan makhluk. Wa amal Quran bimakna lafaz alladhi naqra'uhu, adapun Al-Quran lafadznya yang kita baca itu bahwa makhluk adalah makhluk. Itu berapa ungkapan dari tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah. Berkata pula Baqillani, ini karangan ulama Asy'ariyah juga dari mazhab Malikiyah, wan nazi' al-haqqa al-munaqil min qatr ila qatr, yang diturunkan secara hakiki, yang berpindah dari tempat ke tempat, kata beliau adalah qaulu Jibril. Itu perkataan Jibril. Dia mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Jibril. Ini disebutkan oleh dia dalam kitab Al-Insaf. Nah itu. Jadi itu secara ringkas pendapat-pendapat paham dan aliran tentang kalamullah. Baik. Tadi sudah kita bantah syubhatnya orang apa? Ya. Orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah bicara itu tidak, mereka tidak percaya, tidak mau mengimani Allah itu memiliki sifat al-kalam, karena sifatul kalam akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk berbicara itu memiliki ini, dan sudah kita bantah. Justru ada makhluk tidak lazim, tidak harus dia punya mulut dan tenggorokan, bisa berbicara. Bagaimana kamu melazimkan sifat makhluk kepada sifat Allah? Banyak contoh-contoh dalam sunnah. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, dan beliau sebelumnya memiliki mimbar dari pohon kurma sebagai tempat menyandar berdiri beliau. Setelah beliau dibuatkan mimbar dan pohon kurma ini ditinggalkan, sahabat meriwayatkan hadis bahwa pohon kurma itu menangis seperti menangisnya seorang bayi. Nah, di mana keluar suaranya? Tidak ada mulutnya, nggak ada kerongkongannya. Ini untuk membantah perkataan orang-orang Jahmiyah mengatakan kalau berbicara harus punya mulut dan punya kerongkongan. Bahkan di akhirat kelak, yauma tasyhadu alaihim arjuluhum wa tukallimuna aydihim. Di akhirat kelak, tangan kita, kaki kita akan berbicara, menjadi saksi. Apakah kaki tangan punya mulut? Ya, bahkan disebutkan pula salah satu ciri hari kiamat adalah yaitu tongkat seseorang berbicara kepadanya apa yang terjadi di keluarganya. Tali sendalnya berbicara. Nah, ini mematahkan argumentasi orang Asy'ariyah atau orang-orang Ahlul Kalam yang mengatakan berbicara itu harus memiliki mulut dan tenggorokan. Maka tidaklah sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Itu intinya di situ. Baik, untuk bantahan orang Asy'ariyah, Maturidi dan Kullabiyah adalah bahwa Allah menyebut Al-Quran itu adalah kalamnya, bukan ibarah dari kalam Allah. Sebenarnya Allah sebutkan di dalam surat Taubah, apa kata Allah? Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, jika sebagian orang musyrik itu meminta tangguh kepadamu, berilah waktu dia, bertangguhkan waktunya sedikit, beri kesempatan sampai mereka mendengar kalam Allah. Apa itu? Al-Qur'an, kalam Allah. Maka Al-Quran tidaklah makhluk. Dan ini yang tadi kita sebutkan terjadinya perselisihan antara Imam Ahmad dengan kelompok Ahlul Kalam di masa beliau. Yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik. Intinya di sini bahwa orang Ahlul Kalam sepakat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Intinya gitu. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan washhadu ashabul hadis, orang-orang ashabul hadis itu bersaksi wa yaqidun dan meyakini annal Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Tetapi kenapa ulama menambah ghairu makhluk untuk membedakan antara pandangan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah tadi? Orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah, makhluk. Maka ditakkidlah oleh ulama di masa Imam Ahmad, termasuk Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamul ghairu makhluk. Karena mereka mengatakan makhluk.
Taib. Maka kata beliau di sini, wa yashhadu ashabul hadits wa ya'taqidun. Para ulama ahlul hadis mereka bersaksi, ya, ahli hadis itu bersaksi dan meyakini, mereka meyakini Al-Qur'an itulah kalamullah. Wa kitabuhu dan kitabnya, wa wahyu dan wahyunya, wa tanziluhu, ya, dan yang diturunkan Allah. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Kalau ibarah atau hikayah berarti Al-Qur'an itu makhluk. Maka tadi mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Sebetulnya apa sih masalahnya Ustaz? Katakan Al-Qur'an itu makhluk atau tidak makhluk? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa menyatakan Al-Qur'an itu bukan turun dari Allah, bukan Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an itu. Ini menafikan sifat, ya, Allah. Yang kedua, kalau Al-Qur'an itu adalah perkataan makhluk, berarti dia, kalau Al-Qur'an itu makhluk, berarti boleh dirubah-rubah, direvisi. Karena makhluk, bukan kalamullah. Sehingga tidak ada lagi kemuliaan Al-Qur'an itu. Makanya ada aliran-aliran yang terbaru terbongkar, yang seperti salah satu tempat di Jawa Barat itu, ya. Dan juga orang-orang Khawarij itu sependapat Al-Qur'an itu makhluk, mereka tidak menghargai Al-Qur'an itu. Mereka biasa saja naruh Al-Qur'an di mana saja. Bahkan saya dapat informasi di salah satu pondok di Sumatera sana dulu ada aliran-aliran begitu, mereka biasa meletakkan pakaian-pakaian mereka, bahkan celana pakaian dalam pun di atas Al-Qur'an. Karena mereka meyakini Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Nah, atau seperti pandangannya orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah tapi makhluk. Taib. Berikutnya, ya, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa kafir indahum. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan meyakini Al-Qur'an itu makhluk, menurut ulama-ulama hadis, para ahlul hadis, yang itu ahlul hadis adalah bahwa mereka telah keluar dari Islam. Telah merusak imannya. Telah merusak pondasi iman mereka. Bahkan bisa keluar dari agama kenapa? Karena mengatakan sifat Allah itu adalah makhluk. Maka di masa Imam Ahmad, para ulama-ulama termasuk Imam Bukhari dan seterusnya, orang mengatakan kalamullah atau Al-Qur'an itu makhluk, kafir. Nah, pengkafiran di sini perlu dibedakan. Perlu dipahami. Ketika ulama kita membahas sesuatu pokok-pokok landasan akidah, lalu yang menyelisihinya dihukum kafir, yang dihukum itu adalah qaul dan perbuatannya. Adapun personalnya itu melalui proses pengadilan. Ya, maka kadang-kadang ketika orang-orang tidak paham dengan membaca kitab-kitab ulama sesuai dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan ini paham radikal. Tidak, karena ini adalah berdasarkan dalil, ya, dan mereka bukan berarti ketika mengatakan orang itu memiliki kekufuran dalam mengatakan pendapat itu bukan berarti personal langsung kafirkan sehingga dia harus dihukum langsung, tidak. Tapi yang dikatakan adalah pendapat itu adalah pendapat yang kufur. Mana dalilnya hal itu? Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun dan tidak mengkafirkan sebagian orang-orang sependapat dengan orang Mu'tazilah itu. Secara ungkapan belum mengatakan maqal Quran makhluk fa kafir. Semua ulama mengatakan, orang mengatakan Quran itu makhluk adalah kafir. Itu secara disebut hukum mutlak, hukum yang umum, bukan hukum secara muayyan. Adapun orang yang mengatakannya, ulama Ahlussunnah sepakat bahwa mereka harus melengkapi syarat-syarat kekufuran itu dan meniadakan mawani'nya. Ada syurut takfir wa mani'ihi. Taib, supaya memahami pembahasan ini tidak separuh-separuh sehingga dianggap umpamanya perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan yang sifatnya bisa mengkafirkan orang dengan mudah-mudah. Yang mereka kafirkan di sini adalah perkataannya. Itu qaul mutlak, takfir mutlak namanya. Bukan takfir muayyan. Makanya Imam Ahmad salat di belakang Ma'mun. Kalau dia kafir tentu beliau tidak akan mau salat di belakang Ma'mun. Dan ini berlaku dalam sunnah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang minum peminum khamar, penjualnya, pembuatnya, membawanya, dan seterusnya, laknat fil khamri.
Berapa yang dilaknat dalam khamar itu? Berapa? Asyarah. Mulai dari pembuatnya, yang mengolahnya, memilikinya, menjualnya, membawanya, meminumnya, dan seterusnya. Ya. Kalau di riba berapa dilaknat? 4. Yang memberi riba, yang mengambil riba, 2 orang saksi dan penulisnya, pencatatnya. Tapi kalau khamar ada 10. Asiru wa musta'siri wa hamilu. Orang bawanya, wa ba'i'uhu wa syaribu. Menjual minumnya ada 10. Nah, di masa Rasulullah SAW ada sahabat ya namanya Abdullah mulaqab bi himar, hidup dengan Rasulullah SAW. Dia minum khamar kemudian dihukum berkali-kali dia sesuai dengan hukum Islam, dicambuk. Lalu karena sering dia ini dihukum, ada sahabat mengatakan la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi. Semua Allah melaknatnya betapa seringnya dia ini diberi hukum gara-gara minum khamar. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat, sungguh dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lah, kenapa dilarang dilaknat? Berbeda. Ketika Rasul melaknat khamar itu laknat secara umum. Adapun orang ini melaknat secara personal. A'yan tertentu, orang tertentu. Ya. Makanya walaupun orang Asy'ariyah meyakini Al-Quran itu makhluk, tak ada ulama yang kafirkan orang Asy'ariyah. Yang dikafirkan adalah kaul mereka. Imam Al-Juwaini dilaqab bi Imam Haramain, menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semua orang-orang sholat di belakangnya. Ini untuk membantah juga tuduhan-tuduhan sebagian orang mengatakan, oh ini mudah-mudah mengkafirkan. Tidak. Maksud mengkafirkan itu apa? Kalau takfir mutlak itu sesuai dengan dalil-dalil. Kalau takfir muayyan tidaklah dilakukan kecuali oleh penegak hukum dengan proses-proses yang setelah ditetapkan oleh syariat, di antaranya adalah yaitu intifa tawafur syuru' wa intifa'ul mawani. Cukupnya syarat-syarat dan tidak ada hal yang menghalangi. Ya, itu di antara kaidah-kaidah harus pahami dalam masalah ini. Kenapa kita jelaskan? Karena pembahasan ini menjadi kabur oleh sebagian orang ketika ada dalam kita ulama terdapat hal-hal seperti ini menganggap bahwa mereka mengkafirkan setiap orang yang berbeda dengan mereka. Tidak. Yang dikafirkan di sini dari sisi qaul. Ya. Makanya Imam Ahmad pun tidak melaknat Ma'mun dan juga tidak mengkafirkannya secara personal. Wal Quran alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu. Al-Quran adalah kalam Allah dan wahyunya. Huwa alladhi yanzilu bihi Jibril. Ya, huwa alladhi yanzilu bihi Jibril ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dimana Jibril turun membawa Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Jibril. Tapi Jibril mendengar langsung dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kalamullah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilnya beliau sebutkan ini Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Al-Qur'an itu diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab bagi kaum-kaum yang mau mempelajarinya, mengetahuinya, basyira wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira dan memberi kabar pertakut atau peringatan bagi manusia. Dalil berikutnya kama qala azza wa jalla, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabb, diturunkan dari Allah. Ketika disebutkan diturunkan di sini ada 2 sifat di sini, yaitu bahwa Allah itu bersifat maha tinggi atas semua makhluknya. Kemudian adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, diturunkan Allah kalamnya, bukan Allah ciptakan, itu beda. Kalau seandainya Al-Qur'an itu makhluk, tentu Allah katakan wa innahu la khalqu rabbil alamin. Tapi disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Maka disebutkan Al-Qur'an itu diturunkan Allah, bukan diciptakan Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada makhluknya. Nah, ini perlu dipahami perbedaan di sini. Maka Allah tidak mengatakan, tidak satupun Allah menyebutkan Al-Qur'an itu adalah makhluk yang diturunkan Allah. Tidak. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi amin, yaitu adalah Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin yang dibawa oleh Jibril.
nazala bihi ruhul amin. Ya, ala qalbika litakuna minal munzirin, yaitu kepada hatimu, diturunkan kepada hatimu, kepada kamu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Maka di sini banyak sekali faedah-faedah sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran tidak sedikit pun menyelisihi apa yang disebut dengan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Nah, kunci memahami Al-Quran adalah mendalami bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab. Bahkan Al-Quran menyempurnakan kekurangan-kekurangan terdapat dalam bahasa Arab. Taib. Kemudian, ya ini juga bantahan bagi sebagian orang liberal mengatakan Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Makanya kalau orang-orang Asy'ariyah Al-Kalam mengatakan di sini bahwa Al-Quran itu sebetulnya nggak ada beda dengan Taurat dan Injil, kata mereka. Begitu jauhnya mereka dalam masalah mengingkari Al-Quran itu sebagai kalamullah. Maka mereka mengatakan semua kitab suci itu kalamun nafsi yang diturunkan dengan bahasa yang berbeda. Bagaimana diturunkan dan hakikatnya sama, kata mereka. Yang jelas-jelas bahwa apa yang diturunkan Al-Quran itu tidak terdapat dalam Taurat dan Injil. Dan bahkan Al-Quran itu adalah menasihkan sebagian hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Bagaimana dikatakan kalau diturunkan dalam bahasa Arab dia Quran, kalau turun dalam bahasa Syirania dia Injil, kalau turunkan dalam bahasa Ibrania dia Taurat. Itu menurut mereka. Taib. Yang 18, firman Allah SWT, wa walladzi ballaghahu rasul ummatahu. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Kama akhbara bihi fi qouli ta'ala. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu kepada umatmu. Ya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang turun kepadamu dari Rabbmu. Ya, Rasul muballigh. Maka oleh sebab itu perbedaan disebutkan oleh para ulama antara hadis qudsi dengan Al-Quran apa? Hadis qudsi dan Al-Quran sama-sama kalamullah. Bedanya di mana? Al-Quran itu yuta'abbadu bitilawatihi, menjadi ibadah kalau udah melalui bacaannya saja mendapat pahala, membaca hurufnya dapat pahala. Kalau hadis qudsi la yuta'abbadu bitilawati, hadis qudsi itu kalau membaca saja tidak mendapatkan pahala melalui huruf-hurufnya, tapi hanya dapat bila diamalkan. Di antara bedanya. Al-Quran datang dengan mutawatir. Tidak ada satupun yang tidak mutawatir. Semua mutawatir. Makanya ta'rifnya ulama adalah kalamullah al-munazzal ala Jibril, ya, al-manqul bitawatur. Al-Quran itu kalam Allah yang turun Allah melalui Jibril yang dinukilkan secara mutawatir. Taib. Kalau hadis qudsi itu ada beda-beda hukumnya. Ada hadis qudsi itu yang dhaif, ada yang tidak mutawatir, ada yang mutawatir. Itu di antara perbedaannya Al-Quran dengan hadis qudsi. Taib. Kemudian, jadi Allah menyuruh menyampaikan Al-Quran itu kepada umatnya, disuruh Allah menyuruh Rasulullah SAW agar menyampaikan Al-Quran tersebut kepada umatnya. Wa fi qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW menyebut Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tadi sudah disebutkan dalilnya Al-Quran itu kalam Allah adalah surat At-Taubah, tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah perkataan Rasulullah kepada orang-orang non Quraisy ketika beliau berdakwah di musim haji di Mina. Beliau mendatangi tenda-tenda orang musyrikin. Beliau berkata, man minkum ya'khudhuni ila qaumihi, ya, diuballigh kalama rabbi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigh kalama rabbi. Siapa di antara kalian yang mau membawaku kepada apa? Daerahnya, kampungnya, pada kaumnya, agar aku bisa menyampaikan tentang kalam Rabbi, menyampaikan kalam Allah. Karena orang-orang Quraisy telah menghambatku untuk menyampaikan kalam Rabbi, yaitu kalam Allah. Jadi beliau menyebut apa? Kalam Allah, bukan makhluk atau ibarah dan seterusnya. Taib. Lalu beliau menyebutkan wa huwallazi
tahfazu sudur, dan itulah Al-Quran itu yang terhafal di dada, ya, wa tatluhul asina, yang dibaca oleh manusia, wa yuktabu fil masahif, atau ditulis di mushaf, maka itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Apa bedanya mushaf dengan Al-Quran? Nah, apa beda mushaf dengan Al-Quran? Mushaf makhluk, kalau Al-Quran kalamullah. Mushaf itu makhluk, maka tidak boleh bersumpah dengan mushaf, tapi bersumpah dengan Al-Quran. Karena kertas, tinta itu makhluk. Mushaf adalah makhluk, adapun Al-Quran bukan makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Itu perbedaannya. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mushaf boleh diperjualbelikan. Ya. Al-Quran tidak boleh ditasghir. Quran tidak boleh. Bagaimana mushaf? Ya fu'ail, ana fu'ail. Tidak boleh ditasghir kalau Al-Quran. Tapi kalau mushaf boleh. Ya, apalagi perbedaannya? Makanya mushaf sahabat itu berbeda. Kalau Al-Quran sahabat berbeda enggak? Enggak berbeda. Yang dibakar oleh Utsman itu bukan Al-Quran. Yang dibakar di masa Utsman itu adalah untuk supaya tetap Al-Quran ini sama mushaf ini satu, adalah mushafnya sahabat. Maka ada mushaf Ali, mushaf Utsman, mushaf Umar, mushaf Abu Bakar, dan masing-masing sahabat, mushaf Al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud, punya mushaf mereka. Yaitu mushaf itu adalah ayat Al-Quran ditulis dalam kumpulan lembar-lembaran itu, di mana di dalam lembar-lembaran itu antara sahabat itu berbeda-beda isinya. Ada yang menulis asbabun nuzul, ada yang menulis makna ayat dan seterusnya. Maka mushaf sahabat itu berbeda. Tapi kalau Al-Quran, beda Al-Quran Umar dengan Utsman, beda Al-Quran Ali dengan Utsman, tidak. Harus pahami, Al-Quran tidak berbeda. Taib. Apalagi perbedaannya? Ya, itu perbedaan antara mushaf dengan Al-Quran. Taib. Kaifa ma tasarrafa bi qiraati qari'in. Bagaimanapun Al-Quran itu dalam segala kondisi, baik itu dibaca oleh orang yang membaca, walau atau diucapkan oleh orang yang mengucapkan, wa hafidhu mahafidhun, atau dihafal, wa haitsu tuliya, atau dibaca, ya, wa fi ayyi mawdhi'in quri'a wa kutiba, dimanapun tempatnya dia dibaca atau ditulis, fi masahif al-Islam, apakah itu di mushaf orang Islam, wal wahsibyanihim, ataupun di lembaran-lembaran alawih, itu adalah yaitu papan. Antum kalau lihat sampai sekarang di bagian daerah Afrika sana, pola mereka menghafal Al-Quran itu apa? Ditulis dulu. Lauha namanya. Lauha itu semacam papan, tulis-tulis itu dengan tulisan tangan mereka sendiri, lalu mereka hafal dari lauha itu. Alawih. Yang ditulis itu Al-Quran. Apapun, bukan makhluk. Ya. Itu maksudnya. Maka di antara metode menghafal Quran itu adalah supaya cepat hafal itu sudah ditulis terlebih dahulu. Antum di samping hafal juga tahu bagaimana bentuk tulisannya. Sehingga kalau antum lihat di video-video itu orang-orang di Somalia, di Sudan, di daerah Afrika sana, ya, masih mereka banyak maka metode penghafal Al-Quran lama itu ditulis di lauhah. Mereka bawa sendiri, menulis, hafal di situ. Taib, tentu lauha ini sebelum mereka hafal dibawa dulu ke gurunya. Ada salah tulis atau tidak? Setelah ya dikoreksi oleh gurunya baru dihafal. Taib. Jadi bagaimanapun dia, dimanapun berada, Al-Quran, ya baik dicatat di catatan lembaran-lembaran papan yang dihafal oleh anak-anak, dan lainnya. Kullu kalamullah jalla jalalu. Semua itu adalah perkataan Allah yang maha agung, ghairu makhluk, bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluk, barang siapa mengatakan dia makhluk, wa kafirun billahil azim, sungguh dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh yaqul. Nah, sini mulai dia menukilkan, sudah disebutkan ayat Al-Quran, sekarang beliau menukil perkataan para ulama, di antaranya adalah Hakim Abu Abdullah, penulis kitab Al-Mustadrak. Beliau menyebutkan,
sami'tu Al-Walid, beliau menunjukkan ini dengan riwayatnya, sami'tu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh yaqulu, sami'tu Abul Walid Hasan bin Muhammad yaqul, sami'tu Imam Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Faman qala innal Quran makhluk, barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahwa kafir billahil azim, sungguh dah kafir dengan Allah yang Maha Agung. La tuqbalu syahadatu, tidak diterima syahadatnya, persaksiannya, tidak diterima persaksiannya. La wala yu'adu idza marida, dan tidak dijenguk apabila sakit. Wala yusalla alaihi idza mata, dan tidak disalatkan apabila dia meninggal. Wala yudfanu fi maqabir muslimin, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ustatabu, dan dia disuruh bertobat. Wa intaba ila duriba unuquhu, jika dia mau bertobat, kalau tidak dia adalah dihukum oleh penguasa. Nah, di sini perlu kita katakan, yang berhak menjalankan hukum-hukuman itu setiap apapun yang disebutkan oleh ulama, ya baik hukum terhadap sebuah pelanggaran hukum agama ataupun pendapat-pendapat hukum yang menyimpang, umpamanya yang menyimpang seperti akidah menyatakan Al-Quran itu makhluk, yang menerapkan hukum-hukuman itu adalah penguasa resmi. Apapun perintahnya, seperti potong tangan, mencambuk orang minum khamar, menghukum orang berzina, ataupun orang-orang yang melakukan murtad sekalipun, yang berhak menegakkan hukum kepada mereka adalah penegak hukum yang resmi, bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki formalitas untuk menegakkan hukum. Nah, ini juga perlu dipahami, ya, karena ketika ada hukuman-hukuman yang bersifat fisik di dalam Islam, itu bukan guru ngajinya yang menghukum, pengguru madrasahnya, ya, kecuali dalam pendidikan, umpamanya pendidikan baca Al-Quran, pendidikan di ilmu, beda lagi. Nah, ini yang dimaksudkan hukum yang bentuk hukuman pelanggaran secara resmi hukum Islam, seperti orang yang berzina, ya, orang yang minum khamar, orang yang mencuri, itu yang berhak menegakkan hukum kepada dia sesuai hukum Islam itu adalah para penegak hukum dari negara, bukan ulama-ulama yang memberikan hukum kepada mereka. Taib. Kemudian ini beliau menukil pendapat Ibnu Khuzaimah tentang tegasnya beliau berpendapat terhadap orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi adakah Ibnu Khuzaimah itu melakukan hal-hal seperti itu kepada orang-orang berbeda pendapat? Enggak. Itulah bedanya antara tadi kita katakan ulama ketika berbicara menjelaskan hukum sebuah pendapat dengan yang fakta di lapangan, bukan mereka mencari orang-orang mengatakan Al-Quran lalu dihukum, enggak. Ya, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Bukan maksudnya ulama itu setiap orang yang melanggar itu dihukum di pesantrennya atau di masjid, enggak. Ini adalah hukum dalam pembahasan masalah ilmiah, hukumnya secara ilmiah adalah seperti ini. Nah, itu maksudnya. Fama labdul bil Quran, adapun lafaz dengan Al-Quran. Nah, ini karena di sini ada orang-orang yang bersilat lidah, sehingga ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia pakai bahasa beda. Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Yang dimaksud dia ingin menyatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dia tidak berani secara terang-terang, maka dia katakan lafzi bil Quran makhluk. Ada lagi yang mengatakan saya tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ada lagi yang mengatakan demikian. Maka Imam Ahmad dan para ulama mengatakan mereka semua adalah orang Jahmiyah. Maka disebut mereka itu lafziyah. Mereka berlindung dari sebuah lafaz itu untuk membela keyakinan mereka. Yang menyimpang itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, adapun labdu bil Quran, labdu bil Quran itu maksudnya labdu fa inna Syekh Abu Bakar Ismaili Al-Jurjani, maka Syekh Abu Bakar Ismail Al-Jurjani zakar fi satihi, menyebutkan dalam risalahnya yang dikarangnya kepada ahli Jailan, yaitu man za'ama anna lafdhahu bil Quran makhluk yuridu bil Quran, barang siapa yang mengatakan bahwa lafadznya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, tujuannya adalah Al-Quran, maka sungguh dia telah menyatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, disebutkan oleh Ibnu Mahdi At-Tabari. Ibnu Mahdi At-Tabari adalah murid dari Abu Hasan Asy'ari. Ya, beliau menukil pendapat Ibnu Mahdi At-Tabari ini karena pendapat beliau sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan pandangan ulama salaf ahli hadis.
yang boleh disebutkan akidahnya di sini. Maka beliau nukil mana Ibnu Mahdi At-Tabari ini berpendapat ya sesuai dengan apa? Pendapat Ahlus Sunnah di sini. Nah, apa kata Ibnu Mahdi At-Tabari menyebutkan ya fi kitab al-i'tiqad alladhi sanafahu li ahli hadhil bilad, dalam sebuah kitabnya yang dia tulis, kitab akidahnya untuk penduduk negeri ini, kata beliau anna madhhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an, al-qaul bi anna al-Qur'an kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, wa wahyuhu wa tanziluhu, wahyunya dan yang diturunkannya, wa amruhu, perintahnya, wa nahyu dan larangannya, ghairu makhluqin, tidak makhluk. Wa man qala makhluqun, barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bahwa kafirun billahil azim, sungguh dia telah kafir dengan Allah yang maha agung. Nah, kembali kita katakan ini pendapat para ulama ketika menghukum sebuah pembahasan ilmiah, dan bukan berarti mereka di luar ketika ketemu sama orang Asy'ariyah, temu orang Mu'tazilah mengatakan wahai kafir kesinimu. Bukan pula berarti mereka mengeksekusi secara fisik sehukuman langsung setiap orang mengatakan itu, tidak. Maka banyak dalam kitab-kitab ulama, baik dalam kitab fikih, itu memiliki hukuman-hukuman ilmiah yang sesuai dengan dalil, mereka memiliki kesimpulan demikian. Atau ini adalah ungkapan mimbah bitahdzir, sebagai bentuk peringatan ya bahwa ungkapan menyatakan Al-Qur'an itu makhluk bisa menyebabkan orang apa? Kufur. Tuh, mimbah bitahdzir. Makanya kita katakan, buktinya ulama tidak menghafalkan personal orang mengatakan Al-Qur'an makhluk di masa Imam Ahmad. Tidak ada satupun mereka yang dihukum gara-gara nyata Al-Qur'an itu makhluk di masa Imam Ahmad. Termasuk Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, yaitu khalifah yang secara tegas-tegas memaksa para ulama untuk mengakui Al-Qur'an itu makhluk. Baik. Wa al-Qur'an fi sudurina mahfuzun. Al-Qur'an itu dihafal di dada kita. Bi alsinatina maqru'un, dibaca dengan lisan kita. Fi masahifina maktubun, ditulis dalam mushaf-mushaf kita. Wa huwa kalamul ladzi takallama Allahu bihi, adalah kalam yang Allah ucapkan, ya. Adalah kalam Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang Allah ucapkan dengannya. Wa man qala, barang siapa mengatakan inna Qur'an bil lafzi makhluk, sungguhnya Al-Qur'an dalam lafadzku adalah makhluk, au lafzi bihi makhluk, atau lafadzku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk, fa huwa jahilun dhalun, maka sungguh dia adalah jahil, dhal, kafir billahil azim, kafir dengan Allah yang maha agung. Baik. Ini adalah kembali kita tegas hukum-hukum secara ilmiah yang dibahas, bukan maksudnya di sini adalah takfir muayyan, tapi adalah ungkapan tentang takfir mutlak. Takfir mutlak itu adalah hukum terhadap sebuah pemikiran, perkataan, ya, atau perbuatan, bukan hukum secara personal atau muayyan, ya. Wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibnu Mahdi li istihsani dzalika minhu. Kata beliau, kenapa beliau menyebutkan nukilan ini dari Ibnu Mahdi padahal dia adalah murid dari Abu Hasan Asy'ari? Karena saya melihat pendapat beliau itu sangat bagus. Kata beliau, fa in ittaba salaf ashabal hadis fi ma dzakaru min tabuhuri fil kalam. Sungguhnya dia menyebutkan di sini pendapat salaf dan ahlul hadis tentang pembahasan ini, yaitu bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Sekalipun dia orang yang tabahhur fil kalam, yaitu sangat pakar mendalami ilmu kalam. Wa tasanifuhu al-kabira fihi, dan banyaknya tulisan-tulisan dan ilmu kalam tersebut. Wa taqaddumuhu wa tabarruzuhu inda ahli, maka dia adalah orang yang sangat didepankan, ya, didahulukan dan yang dituakan oleh orang-orang ahlul kalam. Nah, ini alasan beliau kenapa beliau menukil perkataan Ibnu Mahdi At-Tabari ini. Taib. Yang dimaksud dengan ahlul kalam itu adalah yaitu cara-cara yang dipakai oleh orang-orang dalam memahami nas-nas syar'i dengan metode ilmu filsafat. Taib. Dan beliau menyebutkan sini alasan beliau menukil dari Ibnu Mahdi At-Tabari. Kemudian akhbar Abu Abdullah Al-Hafidz, ya, ini dimaksud adalah Abu Abdullah Al-Hafidz, maksudnya Al-Hafidz adalah ulama-ulama yang memiliki hafalan jumlah besar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut hafidz. Qala, ia berkata, qara'tu bi khatti Abi Amrin Al-Mustamli, aku membaca
yaitu adalah Al-Wijadat ini, membaca melalui khatnya, tulisannya Amr Mustamli, sami'tu Aba Utsman Sa'id ibnu Ishkab, ya, aku mendengar Abu Utsman Sa'id bin Ishkab berkata, Sa'altu Ishaq bin Ibrahim anil lafzi bil Quran, tentang orang mengatakan lafzi bil Quran maksudnya apa? Lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Faqala la yanbaghi ayunadhar fi hadha, tidak perlu berdebat tentang hal ini, kata siapa? Ishaq bin Ibrahim ini, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tidak perlu didebatkan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, enggak. Tidak perlu berdebat tentang itu, karena akan menimbulkan perdebatan yang tanpa ujung atau debat kusir, dan cukup saja dikatakan, kata beliau, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Jika kita ditanya keyakinan kita tentang Al-Quran, cukup dikatakan dengan itu. Tak perlu ditafsil-tafsil, karena semakin tafsil akan menimbulkan keraguan-keraguan. Maka jawab dengan spontan, jelas, tegas, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Yang ke-27 adalah beliau menukil lagi dari Muhammad bin Jarir at-Tabari, yaitu dalam kitab beliau Al-I'tiqad. Siapa Muhammad bin Jarir at-Tabari? Adalah imam ahli tafsir yang sangat masyhur, terkenal dengan kitab beliau Jami'ul Bayan li Ayyil Quran, kitab yang terbesar, kitab tafsir, dalam kitab tafsir yang sangat terpopuler dan fenomenal dan paling lengkap, ya, yang ada pada zaman kita, itu kitab Muhammad Jarir at-Tabari. Baik, beliau menulis kitab, dalam kitab akidah beliau menulis masalah tentang ini. Beliau berkata, amal qaul fi azfazil ibad bil Quran. Adapun pendapat tentang lafaz-lafaz manusia dalam Al-Quran ini, fala athara fihi ta'allumuhu na'lamuhu an sahabiyin. Kata beliau, tidak ada asar dari sahabat. Ya, kami tidak mengetahui dalam hal itu ada asar dari sahabat. Ada alasan, maksudnya ungkapan perkataan dari sahabat menjelaskan hal itu. Wala tabi'in, dan tidak ada ulama tabi'in yang membahas masalah itu. Illa amman fi qawlihi ghina wa shifa. Ya. Illa amman fi ghina, kecuali perkataan itu hanya baru muncul, kata beliau, dari orang yang kita tidak butuh pendapat-pendapatnya, ya. Dan kita sehat tanpa mengambil pendapat itu. Wa fi ittiba'ihi ar-rusdu wal huda, ya. Kata beliau menyebutkan sini, amma qaul fi afadul Quran, adapun pendapat tentang lafaz-lafaz hamba dengan Al-Quran, tentang Al-Quran, maka tidak ada diriwayatkan yang kami ketahui dari sahabat, dari tabi'in, kecuali orang yang dalam perkataannya itu bisa dipegang, kata beliau, ya, menjadi pedoman, dan dalam mengikutinya adalah petunjuk dan huda dan rusyd. Apa bedanya huda dengan rusydun? Ar-rusdu al-amalu bil haqqi wal huda, apa? Ar-rusdu al-ilmu bil haqq wal huda al-amalu bil haqq. Itu beda antara rusyd dengan huda. Kalau disebutkan rusydun saja, khulafa rasyidin pamannya, tidak sebut al-mahdiyin, itu dikabung di sana. Maka adalah ar-rusdu al-ilmu bil haqqi wal huda al-amalu bil haqq. Itulah konsep yang benar dalam beragama, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Karena ada orang yang al-ilmu bil haqq wa la ya'malu bil haqq, atau amalu wa biduni amal. Baik. Al-amalu biduni ilm. Wa may yaqumu qawluhu maqam al-imma ula, dan orang-orang yang pendapatnya, ya, berpegang pada ulama-ulama sebelumnya, yaitu pendapat Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam At-Tabari ketika ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan pendapat yang dalam hal ini hanya tidak kita dapatkan dari sahabat, dari tabi'in, dan kita hanya berpedoman kepada pendapat ulama-ulama yang mereka telah diakui keulamaan mereka oleh umat, tentang hidayah mereka, tentang ilmu mereka, tentang amal mereka, dan di antara mereka menjadi tauladan bagi umat ini, yaitu di antaranya adalah pendapat Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau membalikan pendapat itu kepada pendapat Imam Ahmad. Fa inna Abu Ismail at-Tirmizi haddatsani qala sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Tirmizi Abu Ismail at-Tirmizi mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-lafziyah jahmiyah. Lafziyah itu adalah satu aliran tadi yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, itu adalah pendapat Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Qala Allah Ta'ala, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah mimman yasma'. Kata Imam Ahmad bahwa itu adalah kilahnya cara orang Jahmiyah untuk menutup keyakinan mereka tentang Al-Quran. Maka beliau menyebutkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tentang di mana kalam Allah itu didengar dari orang yang membacanya. Maka yang didengar itu bukan makhluk.
Nah, beliau mengatakan mimma yasma, ketika Allah mengatakan fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Di dalam surah At-Taubah yang tadi kita sebutkan, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Jika salah seorang dari orang musyrikin itu meminta tangguh kepadamu, bersuaka, maka beri waktulah mereka sampai mereka mendengar kalam Allah. Maka di sini kalam Allah itu didengar dari siapa orang musyrikin? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka sebagian ulama mencinci as-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Suara orang yang membaca, suara makhluk, tapi yang didengar itu adalah perkataan Allah. Qala sami'tu jama'atan. Beliau berkata lagi, aku mendengar jama'atan min ashabina, yaitu jamaah itu maksudnya jumlah yang besar dari sahabat kami, maksudnya ada apa? Dari guru-guru kami dan teman-teman kami yang penuntut ilmu, maksudnya la afad asma'ahum, yang aku tidak hafal nama-nama mereka, yadhkuruna anhu radhiyallahu anhu, bahwa mereka menukil ya dari Imam Ahmad itu anu kana yaqul, bahwa Imam Ahmad itu berkata, man qala lafzi bil Quran makhluk, barang siapa mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa jahmiyun, itu adalah orang Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk, fahuwa jahmiyun aidan, fahuwa mubtadi'un. Orang yang mengatakan Al-Quran itu ya lafzi bil Quran ghairu makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Ada dua hal di sini, yaitu masalah. Jadi memang orang-orang Ahlul Kalam ini membuat istilah-istilah yang mengambigukan, yang meragukan dan membingungkan. Maka dikatakan lafzi bil Quran makhluk. Ada yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Karena ini meragukan. Lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk. Apakah ini maksud perbuatan makhluk lafadz yang keluar dari mulutnya, atau Al-Quran yang dilafadkannya? Sehingga terjadi diskusi yang panjang dan tidak jelas apa ujung pangkalnya. Maka tujuan hakikatnya adalah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau dia katakan lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, juga mubtadi'. Karena tidak pernah itu diatharkan, didapatkan di dalam perkataan para sahabat, para tabi'in. Maka beliau mengatakan, baik mengatakan Al-Quran lafzi bil Quran makhluk adalah jahmiyun, atau mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk adalah mubtadi'un, kata Imam Ahmad. Taib. Berikutnya qala Muhammad bin Jarir, yang beliau menukil lagi pendapat Imam bin Jarir, wala qaula fi dzalika indana, tidak ada pendapat dalam masalah itu, yajuzu an aqulahu, ya, tidak ada pendapat yang boleh untuk kita ungkapkan dalam hal ini, kata beliau, ghairu qaulahu, ya, kecuali perkataannya, illam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwahu, ya, ketika tidak ada lagi bagi kita imam yang harus kita ikut kecuali selain dari Imam Ahmad. Maka apa yang dikatakan Imam Ahmad cukup, wa kifaya wal makna, ya, dan telah memberikan kepuasan. Wal imam muttaba, dia adalah imam yang diikuti, rahimallahu rahmatullahi alaihi wa ridwanahu, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Yang ke-30, poin ke-30, hadil alfat Muhammad bin Jarir allati naqaltuha nafsuha ilaha mahahuna min kitabil itiqad alladhi sannafahu. Ini adalah lafaz atau perkataan-perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang aku nukilkan di sini, kata beliau, dari kitabnya Al-I'tiqad yang ditulisnya. Nah, sekarang ada di zaman sekarang, itu nama kitab adalah Sharihus Sunnah, tentang akidah, karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir. Ada sekarang yang mengaku bahwa Imam Ibnu Jarir menisbahkan pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dalam ayat-ayat sifat seperti pendapat orang Ahlul Kalam. Qultu wa wa'ani Muhammad Jarir qad nafa an nafsi bi hadzal fasal alladhi dzakarahu fi kitabi kullu munsiba ilaihi. Kata beliau di sini bahwa tujuan saya menyebutkan sini Muhammad Jarir ini adalah membuktikan bahwa beliau telah menafikan, telah mengingkari dalam penjelasan ini apa yang dinisbahkan kepada beliau. Ya, apa yang beliau katakan dalam kitab beliau Sharihus Sunnah ini adalah menafikan, mengingkari, membuktikan kekeliruan orang yang mengatakan bahwa beliau ya bermadhab sesuai dengan madhab orang Ahlul Kalam. Ya, kullu man nisba ilaih, apa yang disandarkan kepada beliau tentang pendapat, ya, selain itu adalah pendapat yang tidak benar dinisbahkan kepada beliau, karena beliau secara nyata dan jelas tegas
menyebutkan pandangan beliau tentang Al-Quran, bahwa beliau berkeyakinan sebagaimana yang dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Wa kutifa bihi min uduwin ala sabilis sunnah, sehingga beliau dituduh dari sebagian ulama yang membela sunnah, au mailin ila syai'in minal bid'ah, atau dituduh condong kepada salah satu pemahaman yang bid'ah. Waladhi hakau an Imam Ahmad, apa yang beliau nukilkan dari Imam Ahmad, ya, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan ini radhiyallahu anhu wa ardahu, semoga Allah meridainya dan aku meridainya, anna lafziyah jahmiyatun fasahihun anhu. Apa yang dinukilkan oleh Mujarir at-Tabari dari Imam Ahmad mengatakan, orang mengatakan lafzi bil Quran itu jahmiyah, adalah benar kata Imam Abu Ismail As-Sabuni. Taib. Wa inna maqala dzalika li anna Jahman wa ashabahu. Kenapa beliau mengatakan hal itu? Karena orang Jahmiyah dan pengikut-pengikut Jahmiyah sarrahu bi khalqil Quran. Mereka dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Waladhi qalu bil lafzi tadarraju bihi. Orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk, itu dia adalah tadarraju. Artinya beransur-ansur kepada perkataan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi katakan beliau, awal masuknya syubhat, langkah pertama orang Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, berawal dari mengatakan lafzi bil Quran ungkapanku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Dari situ mereka akan melangkah pada berikut mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Wa khafu ahlus sunnah fi dzalika zaman min at-tasrih bi khalqil Quran. Kenapa hal itu mereka lakukan? Karena mereka takut terhadap Ahlus Sunnah yang di zaman itu secara tegas menyatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi mereka sebenarnya berlindung dari lafaz itu untuk menyembunyikan keyakinan mereka. Fadzakaru hadzal lafza wa aradu bihi anal Quran bil lafdhin makhluk. Mereka menggunakan istilah lafaz itu, yang mereka inginkan dengannya adalah bahwa Al-Quran itu adalah dengan lafaz kami adalah makhluk. Falidzalika sammahum Ahmad rahimallahu taala Jahmiyah. Karena itulah Imam Ahmad menyebut mereka adalah sebagai orang Jahmiyah. Wa anhu aidan an qala al-lafziyah syarrun min al-jahmiyah. Juga Imam Ahmad dinukilkan dari beliau, orang istilah kelompok lafziyah tadi mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk, itu lebih bahaya dari orang Jahmiyah yang secara terang-terangan menyebutkan Al-Quran itu adalah makhluk. Taib. Ini masih nukilan dari Muhammad bin Jarir Tabari. Wa ma hakau Muhammad bin Jarir an Ahmad rahimahullah taala. Adapun apa yang dinukilkan oleh Muhammad bin Jarir dari Imam Ahmad, anna man qala, bahwa orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, dihukum mubtadi, adalah orang mubtadi. Fa inna ma arada anna salaf min ahli sunnah lam yatakallamu fi bihadz. Kenapa dikatakan itu suatu pemikiran pendapat yang bid'ah? Karena sesungguhnya ulama-ulama salaf dari Ahlussunnah tidak pernah berbicara dalam bab ini, babul lafaz. Walam yuhawwijhum al-hal ilaihi, walam yuhawwijhum al-halu ilaihi, dan mereka tidak butuh kondisi itu untuk mereka, ya, tidak ada kondisi yang membuat mereka butuh untuk menyatakan hal itu. Wa inna ma hadatsal kalam fil lafzi min ahli at-ta'ammuq wa zawil humqi alladhi atau bil muhdatsat. Hanya dikenal pembahasan itu, masalah lafaz Al-Qur'an itu, dari orang-orang yang berlebih-lebihan atau orang yang zawil humq. Apa humq? Orang-orang yang ahmak, apa artinya? Orang-orang yang bodoh, alladzina atau bil muhdatsat, yang mereka melakukan bermacam-macam bid'ah. Wa bahatsu amanuhu anhu, mereka melakukan pembahasan-pembahasan yang dilarang untuk dibahas, minad dalalat wa damimil maqalat, dari pendapat-pendapat yang menyimpang dan pendapat-pendapat yang tercela. Wa khadu fi ma lam yakhud fihi salaf min ulama Islam. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah dibahas oleh ulama salaf, ya, dari ulama Islam. Faqala Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan hadzal qaul fi nafsihi bid'atun. Maka oleh itulah Imam Ahmad mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang bid'ah. Wa min haqqil muntasibina an yada'ahu, ya, al-mutasannin, min haqqil mutasannin an yada'ahu. Maka seharusnya orang mengikuti sunnah meninggalkan pendapat tersebut dan membahas perkara tersebut. Wala tafawwahu bihi wala bimislihi minal bid'ah al-mubtada'ah. Janganlah sampai dia berbicara dengan hal itu dan yang semisalnya dari berbagai bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat.
Wa yaqtasir ala ma qalahu salaf. Cukuplah pegang apa yang telah diungkapkan, diyakini oleh ulama salaf, mimmatil muttaba'ah, dari ulama-ulama yang diikuti, annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu kalam Allah, bukan makhluk. Wa la yazidu alaihi illa takfiru man yaqu bi khalqihi. Tidak boleh ditambah di atas itu kecuali orang yang mengatakan berbeda itu mengkafirkan orang yang menyatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Intinya apa sini yang ingin disampaikan oleh Abu Utsman As-Sabuni adalah setiap hal yang tidak dibicarakan oleh salaf, yang tidak dibahas oleh ulama salaf, mestinya tidak perlu diperpanjang-panjang karena akan menciptakan kebingungan atau bid'ah yang baru di dalam keyakinan kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, ya, cukup ungkapkan saja apa yang telah dijelaskan ulama Ahlussunnah, Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk. Di mana sebagian ulama atau ulama Ahlussunnah di masa Imam Ahmad menghukum orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk adalah orang-orang yang telah melakukan sebuah sikap kekufuran dalam Islam. Dari Ibnu Mubarak, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara bil Qur'an wa man qala la u'min bihadzal lam faqad kafara. Ini pembahasan berikutnya adalah menyebutkan bahwa huruf-huruf Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Diwakilkan dari Ibnu Mubarak, itu Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, barang siapa kufur dengan satu huruf saja dari Al-Qur'an, sungguh dia telah kufur dengan Al-Qur'an keseluruhan. Mengingkari satu huruf di Al-Qur'an sama mengingkari semua Al-Qur'an. Wangkala, dan orang mengatakan aku tidak percaya dengan lam, salah satu huruf di Al-Quran itu tidak mau dia akui sebagai Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu telah dirubah-rubah, dan mereka mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sehari ini tidaklah asli. Nah, keyakinan ini membawa kepada keyakinan yang dibantah oleh para ulama kita, meragukan salah satu huruf di Al-Quran. Mengatakan satu huruf di Al-Quran itu bukan Al-Quran adalah bisa membawa kepada kekufuran. Baik, pada pembahasan berikutnya adalah tentang istiwa alal arsy. Jadi istiwa alal arsy. Pembahasan kalamullah itu pembahasan yang pertama lahir dalam masalah bid'ah, dalam masalah tauhid asma sifat, ini dibahas oleh orang Mu'tazilah di masa Imam Ahmad. Tentang istiwa alal arsy. Wa ya'taqu al-hadis wa yashhaduna anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawatihi ala arsyihi mustawin kama nataqa bi kitabuhu fi qawlihi azza wa jalla fi suratil A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Orang-orang al-hadis berkeyakinan, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit yang 7, di atas arasnya beristiwa. Sebagaimana yang nataqa bil kitabu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati, sungguhnya Rabb kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian ia beristiwa di atas aras. Ya, surat Al-A'raf, dan juga dalam surat As-Sajdah, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma baina fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy, dalam surat As-Sajdah. Baik. Bahkan terdapat dalam 7 surat sebetulnya tentang penetapan istiwa bagi Allah. Ya, istiwa, sifatul istiwa bagi Allah. Istiwa bagi Allah ini seluruh ahlul kalam sepakat mengingkari dan mentakwilnya dengan kalimat istila. Dengan kalimat istila. Taib. Kemudian di sini sebutkan firman Allah yang lain adalah surat Yunus. Ya, kalau tadi surat Al-A'raf, sekarang surat Yunus. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya. Yudabbiru amra, ia mengatur segala urusan makhluk. Dalil berikutnya yaitu surat Ar-Ra'd. Ini ayat yang ketiga dalam Al-Qur'an menyatakan tentang sifat istiwa bagi Allah. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang telah mengangkat langit itu tanpa tonggak, ya, yang kalian lihat, kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ayat yang keempat dalam surat Furqan, tsumma istawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian ia beristiwa di atas arsy, Rabb yang Maha Pengasih lagi Penyayang, maka tanyalah orang-orang yang tentangnya dengan orang-orang yang khabira, yang
memiliki ilmu. Kemudian keberapa nih? Surat Sajdah. Yang keberapa itu? Kayaknya beliau menukil 7 ayat ini semua. Ya. Yaitu summa stawa 'alal arsy yang tadi kita bacakan, ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Surah At-Taha, surat Taha. Ar-Rahman al-Istawa. Allah yang Maha Pengasih yang Maha itu beristiwa di atas aras. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an Fir'aun la'in. Itu ayat-ayat yang tadi secara tegas menyatakan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang mentakwil kalimat istiwa dengan istaula kecuali orang ahlul kalam. Bahkan Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma' as-Sifat dan juga kitab beliau Al-I'tiqad mengatakan bahwa yang pertama beliau mengatakan mentakwil sifat istawa menjadi istaulah ada orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Baik. Kemudian dalil lain dalil lain adalah yang menunjukkan sini perkataan Fir'aun. Ya, dia menyuruh Perdana Menterinya Haman untuk membangun ya sebuah bangunan tinggi ingin melihat Tuhan Musa. Yang dimana Musa beritahu bahwa Rabbnya di atas langit. Ya, di atas tempat yang maha tinggi dari semua makhluk. Apa kata Fir'aun? Ibni li sarhan la'alli ablul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Kata dia kepada Perdana Menterinya Haman, bangunlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi menjulang, semoga aku dapat mengambilkan tangga untuk melihat ke langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa dan aku menyangka dan aku yakin Musa itu adalah bohong. Jadi Nabi Musa itu dikatakan bohong, dituduh bohong oleh Fir'aun. Maka oleh sebab itu Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau ketika membantah Bashar al-Marisi mengatakan orang yang mengingkari Allah itu istiwa di atas aras atau Allah itu bersifat ulu adalah akidahnya Fir'aun. Karena Fir'aun tidak percaya Allah itu berada di atas tempat yang maha tinggi di atas makhluk. Sehingga dia mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fa attali'a ila ilahi Musa. Sehingga aku ingin melihat Tuhan Musa. Ya, dan sungguhnya aku sungguh mengira Musa itu adalah berbohong. Kenapa dia suruh Perdana Menterinya membangun bangunan yang tinggi ke arah ke langit? Karena Nabi Musa mengajaknya menyembah Allah yang ada di tempat yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Lalu dia Fir'aun tidak percaya, disuruhlah oleh dia Perdana Menterinya membangun sebuah tangga yang bangunan yang tinggi untuk ke langit, ingin mencek, ingin meyakinkan apakah benar Tuhan itu di langit. Dan bahkan dia mengatakan, aku mengira Musa itu adalah dusta. Taib. Kemudian masalah ini sudah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kitabnya Istima' Juyush al-Islamiyah. Ya, itu di sana disebutkan dalil oleh beliau mulai dari Al-Qur'an, dari sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, para ulama-ulama, sampai pun ya pengakuan-pengakuan dari para hewan-hewan juga mengatakan ya di mana ketika beliau menyebutkan tentang Sulaiman mau meminta hujan istisqa kepada Allah, menemukan semut menengadahkan tangannya ke langit untuk meminta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman kan paham bahasa binatang. Maka kata Sulaiman, sudah cukup, kita sudah diwakili oleh makhluk Allah yang lain. Tidak perlu kalian berlanjut. Ya. Di situ jadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah itu berada di tempat yang maha tinggi di atas semua makhluknya. Maka ketika ada orang seorang ulama yaitu Al-Juwaini ditanya oleh seorang muridnya yaitu Al-Hamadani di majelisnya ketika dia mengingkari Allah itu bersifat maha tinggi dari makhluknya, lalu muridnya ini bertanya, bagaimana cara melawan keyakinan yang ada di fitrah kita, dari hati kita ini, apabila kita berkata, ya Allah, selalu hati itu meminta menuju ke arah yang atas, bukan ke kiri, ke samping, ke kanan, ke belakang. Ya, di mana fitrah manusia kalau meminta itu pasti mintanya ke arah ke Allah yang maha tinggi. Maka bagaimana melawan perasaan ini ya Imam, menghilangkan hal ini
Apa kata jawaban Imam Al-Juwaini? Hayyarani al-Hamadani, hayyara al-Hamadani. Aku telah dibuat bingung ya atau pusing oleh pertanyaan Al-Hamadani. Taib. Kata beliau di sini, apa kata beliau? Wa inna qala dzalika, kenapa Fir'aun mengatakan hal itu? Li'annahu sami'a Musa alaihissalam, karena dia mendengar Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama', bahwa Musa menyebutkan Tuhannya itu ada di tempat yang maha tinggi. Kalimatus sama itu memiliki berapa makna. As-sama bisa berarti as-sama al-mabni, yaitu langit yang makhluk yang dibangun oleh Allah, ya. Atau sama berarti apa? Hujan. Sebenarnya ketika Rasulullah bertanya kepada seorang kenapa makanannya basah, asabahus sama, karena hujan. Atau sama juga berarti apa? Awan. Itu Allah menurunkan hujan dari sama. Sama itu maksudnya apa? Awan. Karena kalau antum naik pesawat, itu kalau hujan, dia naik di atas awan yang lebih tinggi lagi, dia kena hujan. Maksudnya adalah awan. As-sama lain artinya adalah, yaitu tempat arah yang ke atas. Yang ke atas, itu disebut sama juga. Setiap yang arah ke atas disebut as-sama. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah li'annahu sami'a Musa yadhkur, ya. Musa alaihissalam itu anna rabbahu fis sama'. Karena dia mendengar bahwa Musa itu Rabbnya ada di langit, maksudnya di tempat yang tinggi. Ala tara ila qawlihi. Tidak engkau lihat bagaimana ungkapan Firaun itu, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Sungguh aku telah mengira Musa itu berdusta. Yakni fa qawlihi, yaitu dalam perkataannya inna fis sama'i ilahan. Sesungguhnya di langit itu ada Allah yang maha, atau di langit maksudnya di tempat yang maha tinggi adalah Allah yang berhak disembah. Maka yang mencurigai, yang mengingkari, yang tidak percaya Allah itu di langit, di antaranya Fir'aun yang pertama di masa Nabi Musa. Kemudian wa ulama al-ummah, ulama-ulama umat ini, wa ayanul a'immah, dan ulama-ulama yang terkenal pilihan dari ulama salaf, lam yakhtalifu, tidak ada perbedaan pendapat mereka fi anna Allah ala arsy, bahwa Allah itu beristiwa di atas arasnya, enggak ada perbedaannya. Wa arsy fawqa samawati, dan arsy Allah itu berada di atas langit yang 7 lapis. Maka arsy adalah makhluk yang paling tinggi dari semua makhluk, dan tidak ada lagi makhluk setelah arsy. Yang setelah arsy ke arah yang tinggi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh seluruh ulama kita membagi jihad itu ada 2. Jihadul makhluk wa jihadullah. Makhluk adalah, arah makhluk adalah semua yang berada di bawah arsy. Adapun yang berada di semua di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, innallaha 'adal mujahidin fi sabilihi mi'ata darajah minal jannah. Allah telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang berjuang di jalannya itu 100 tingkat surga. Wa iza sa'altumullahal jannata fas'aluhu firdausa. Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus, li'annaha 'alal jannah wa awsatuha. Dia surga yang paling tinggi dan yang terbaik. Wa saqfuha arsyur rahman. Atapnya, lotengnya adalah arasy-nya Allah. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar, dan juga makhluk yang pertama diciptakan Allah. Taib. Maka disebutkan syur'atul azim, syur'atul majid, ya. Kemudian yusbituna min dzalika ma asbatahu Allah taala. Kemudian mereka menetapkan dari sifat-sifat Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna rabba jalla jalaluhu fi khabarihi. Mereka beriman, menetapkan sifat istiwa dan lain-lain di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mempercayai Allah Subhanahu wa taala dalam segala kabar Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Wa yutliquna ma talaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwahi ala arsyihi. Mereka mengatakan sebenarnya Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Wa yamirunahu ala zahiri, dan mereka memahami dalil-dalil itu sesuai dengan zahir dari dalil itu. Wa yakiluna ilmahu ila Allah. Mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah, maksudnya apa? Tentang kaifiyah istiwa Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Mereka mengatakan kami percaya, kami beriman dengannya, semuanya datang dari si Rabb kami. Wa ma yadhkaru, tidaklah mendapatkan pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki
pikiran. Kama akhbar ta'ala anna rasikhina fil ilmi, simana yang Allah sampaikan, yang Allah beritakan tentang orang-orang yang dalam ilmunya bahwa mereka adalah mengatakan hal demikian, ya, Rabbana amanna bima anzalta tabarna rasul, atau Rabbana qul amanna bihi kullu min indi rabbina, dalam surat Ali Imran. Wa radiya anhum dan Allah meridai terhadap mereka, wa radiya minhum fa asna alaihim bihi, dan Allah meridai mereka, maka Allah memuji ungkapan mereka ketika mereka mengatakan kami beriman dengannya, ya, yaitu kullun amanna bihi kullu min indi rabbina, amanna bihi kullu min indi rabbina, kami percaya dengannya dan semua yang datang dari Rabb kami. Ini adalah sambungan dari ayat, ya, dalam surah Al-Imran, di bawah Allah menurunkan Al-Qur'an itu minha ayatul muhkamat wa hunna umul kitab wa akhar mutasyabihat. Allah menurunkan ayat-ayat yang muhkamat, yang itu adalah umul kitab, adalah isi kandungan terbanyak dalam Al-Qur'an, dan kemudian di sana ada ayat mutasyabihat. Orang-orang ayat mutasyabihat ini, bagaimana keyakinan orang-orang beriman terhadapnya? Yaitu mereka percaya, mengimani ayat mutasyabihat itu. Maka amanna bihi, kami beriman dengannya, kullu min indi rabbina. Wa rasikhuna fil ilmi yaqulun, orang yang dalam ilmu mereka mengatakan kami percaya dengan ayat-ayat itu dan semuanya datang dari Tuhan kami, baik yang mutasyabihat maupun yang muhkamat. Baik. Kemudian setelah itu dinukillah tentang tafsiran sahabiyah Ummu Salamah, ya, dan juga perkataan Imam Malik tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di sini. Kita lihat masih panjangkah pembahasannya? Baik, nanti kita lanjutkan perkataan sahabi setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berikutnya beliau akan menukil perkataan para sahabat Nabi dan para ulama-ulama lain tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, kita beri waktu sebanyak 15 menit. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mau tanya? Fadhal. Itu dibahas oleh para ulama dan kitab Ulumul Quran, bahwa Al-Quran itu adalah turun secara munajjaman, secara beransur-ansur. Sebenarnya hikmahnya linusabbita bihi fuadak. Kata Allah adalah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, itu diturunkan kepada umat mereka secara keseluruhan, jumlatan wahidatan. Dan Allah berbicara dengan Al-Quran. Ya, Allah bicara dengan Al-Quran, kemudian Jibril turun sesuai dengan urutan waktu dari selama 23 tahun. Al-Quran turun, ya, sedikit demi sedikit. Kemudian setiap turun Al-Quran, sahabat mencatatnya. Kemudian di antara ada ayat yang mansuh, ya, dan itu semua dicatat oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, tentang apakah Al-Quran itu turun, yang disebutkan jumlatan wahidan, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama ila samai dunya, yaitu secara keseluruhan. Kemudian baru turun setelah itu dengan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Tapi bukan Jibril mengambil Al-Quran yang turun kepada dunia, tidak. Atau Jibril mengambil dari Lauh Mahfuz, juga tidak. Tapi Jibril langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril turun membawa Al-Quran yang dengar dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nah, yang dimaksud turun yang jumlah wahidah itu, sebagian ulama mengatakan pada malam apa? Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam, ada yang mengatakan malam 21, ada 23, ada yang malam apa? 25, yaitu malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan.
Tidak seperti yang masyhur di kalangan sebagian masyarakat 17 Ramadan. Tapi turun Al-Quran itu ada 10 terakhir, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ada pula ulama yang menyebutkan itu awal turunnya, yaitu pada malam Ramadan ketika Rasulullah bertahanus. Sebenarnya riwayat Aisyah bahwa beliau di akhir-akhir Ramadan selalu bertahanus di Gua Hira. Itu yang disebut awal turun Al-Quran. Makanya Said bin Musayyib dan lainnya para ulama mengatakan Al-Quran itu turun yaitu satu kali. Yang dimaksud turunnya pada awal turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar, awal diturunkannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau dalam ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian setelah itu berturun secara beransur-ansur. Tidak semua Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ya, ada ayat turun pada Ramadan, ada yang di luar Ramadan. Tapi awal turunnya adalah pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang disebutkan sebenarnya dalam riwayat-riwayat adalah bahwa pada masa Rasulullah SAW iltamisu fil ashr awakhir, yaitu lebih tepatnya pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Maka itu ada riwayat juga menyebutkan bahwa Ramadan Al-Quran turun pada malam 21 Ramadan, ya. Dan semua kitab-kitab suci itu dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa diturunkan semuanya pada bulan Ramadan, tapi tanggalnya yang berbeda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Itu ditafsir oleh ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu malam Lailatul Qadar. Pertama turun bulan apa Al-Quran? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kapan turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara membahas hal itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu hanya turun satu kali saja, tidak dua kali. Ya, ada yang pendapat dua kali seperti Ibnu Abbas mengatakan yaitu jumlatan wahidah ila samai dunya, ya, dan kemudian turun secara beransur-ansur yang dibawa oleh Jibril. Maka disebutkan riwayat Aisyah dan juga para sahabat yang lain Ibnu Abbas, wa kana ajwadun nas, kana Rasulullah ajwadun wa kana ajwadu makanu fi Ramadan hina yaqa Jibril yudarisul Quran. Rasulullah adalah orang yang sangat pemurah, sangat derma, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan itu Jibril menemui Rasulullah SAW yudarisul Quran untuk mempelajari tadarus Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW yaitu meraja Al-Quran setiap Ramadan bersama Jibril. Pada mulai Ramadan terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW menamatkan Al-Quran bersama Jibril 2 kali. Ya, sebenarnya Ibnu Abbas. Kemudian sahabat yang setiap turun Jibril dengan Al-Quran itu disuruh tulis oleh Rasulullah SAW. Setelah ditulis oleh sahabat ini, diletakkan di rumah Rasulullah SAW. Ditulis di pepa korma, ditulis di kulit-kulit binatang, ya, itu tempat-tempat menulis Al-Quran. Nah, yang dikumpul di rumah Rasulullah SAW ini masih banyak. Di situ ada ayat-ayat yang mansuh. Di masa Abu Bakar Siddiq dikumpulkanlah ayat-ayat itu, ditulis, yang tidak mansuh dikeluarkan. Tetapi ditulis masih dalam keadaan sabatu ahrufin, ditulis masih dalam 7 dialek Arab. Ya, tidak berubah artinya, cuma dialeknya berbeda. Ya. Dan kemudian di masa Utsman hanya dipakai satu saja, itu huruf Quraisy. Itu perbedaan antara pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq dengan pembukuan di masa Utsman bin Affan. Seringkali di Al-Quran ada 2 ayat Al-Quran lafadznya beda tapi maknanya sama. Bagaimanakah cara menyikapinya? Ya begitu. Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sempurna. Maka ketika antum melihat kisah-kisah para nabi pun atau ayat Al-Quran itu ada yang hampir-hampir mirip lafadznya. Ya, seperti tadi Ar-Rahman Al-Istawa itu berulang sekian kali. Itu menunjukkan bahwa pembahasan itu pembahasan yang sangat inti untuk diimani. Karena diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan tentang pencipta langit dan bumi dan tentang istiwanya Allah di atas arsy, dan arsy itu makhluk Allah yang paling terbesar dari semua makhluknya. Jadi terulang-ulang ayat yang mirip itu untuk pertama adalah menyesuaikan konteks ayat itu dengan pembahasan yang sedang dibahas dalam Al-Quran. Contoh kisah Musa dengan Bani Israel itu berulang-ulang dalam Al-Quran. Ada kisahnya singkat, ada kisahnya panjang.
Kisah Nabi yang pertama dalam Al-Quran itu kisah siapa? Nabi Musa dengan Bani Israel, kisah Ashabul Baqarah. Nah, itu kalau antum lihat, ketika antum baca Al-Quran, itu rincian-rincian dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Di awal surah Al-Baqarah, Allah bicara tentang 3 jenis manusia. Mukmin, kafir, munafik. Ya. Kemudian setelah itu mulai proses dengan cerita Nabi Adam dengan malaikat. Disebutkan di situ fasl antara kafir dan mukmin. Itu tentang iblis. Selalu cerita tentang Nabi Musa. Tentang bagaimana umat-umat yang kafir dari umat beliau dan seterusnya. Nah, dan juga wabil akhiratum yuqinun. Di awal surah Al-Baqarah menyatakan mereka di akhirat itu sangat yakin. Lalu di dalam kisah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu terdapat 5 kali Allah memberikan ayat, menyebutkan ayat tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Pertama kisah Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Kemudian kisahnya Uzair, kemudian kisahnya Bani Israel yang dibunuh oleh orang Bani Israel, fadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi. Setelah mereka mendapatkan sapi yang mau disembelih itu, kemudian dipukul mayat itu dan sebagian anggota badan sapi tadi, orang yang dibunuh tadi hidup. Lalu Allah kata kadzalika nuhyil mauta. Begitulah kami menghidupkan makhluk yang telah. Kemudian kisah orang yang keluar dari mereka, Bani Israel yang keluar, mati lalu dihidupkan Allah kembali. Ya. O kalladzi mar ala qaryatin. Ya. Wa ya khawiyatun, itu kisah tentang Uzair. Dan itu sebetulnya kisah-kisah dan ayat-ayat yang terulang itu adalah maksudnya yang mirip itu adalah untuk mentakkid sebuah makna ayat. Ya, dan sekaligus untuk menjelaskan tafsir dari ayat tersebut. Sehingga maknanya dibawakan dengan lafaz yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Betul? Siapa yang mau tanya? Taib. Sudah tidak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan jazilan kepada beliau. Semoga kita bisa mengambil istifadah dari apa yang beliau sampaikan. Kita akhiri sesi daurah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.